دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول بلا أهوال مقتحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khadamin nabiyyin idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira. Amin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Wa qala aidan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Al-ayah amma ba'dah al-mukarramun wal mukarramat. Segenap dewan asatiz wa asatidah, para pembimbing, para pembina, para pendiri majelis taklim, zikir, sholawat nariyah, dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya. Pada beliau Ibu Aliul Mar'ah dan juga Ibu Amanah beserta jajarannya yang sangat kami banggakan dan kami
dukung atas pengabdiannya. Santriawan, santriawati, zikir, sholawat, nariyah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap undangan dari berbagai jam'iyah, dari berbagai majelis taklim, Iwamid on Air, Nurul Ihsan, Ikadamit, Hikmah Kamilah, Hasanah on Air, Sa'adah, Rodotus Salam, Darussafaah, Nur Muhammad, dan juga WMIT Ikawangi atau yang mewakili yang berkenan hadir di aula zikir sholawat nariyah pada siang hari ini dalam rangka menghadiri dakwahipun Sohibud dakwah inggih menika Ibu Nuni sekeluarga dari Banyuwangi, dalam rangka tasakuran milad putri tercinta beliau Mbak Nabila Sabana Azmi yang ke-23 tahun. Semoga diberikan umur yang manfaat, barokah, diberikan kesehatan, keselamatan, dilancarkan semua urusannya, dan diberikan kesuksesan, keberkahan dalam membuka usahanya. Semoga keluarganya Mbak Nabila Sabana Azmi jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga berkenaan bebarengan dengan syukur milad putrinya, Bu Nuni juga minta barokah doa untuk kedua putranya, Dimas Ahmad Nasyai, Bu, dan Fawaz Agil Azmi Arif. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, diberikan keberhasilan dalam meraih cita-citanya, dijadikan anak yang soleh, berakhlak karimah, yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan minta doa untuk keluarganya Ibu Nuni dan Bapak Yusuf. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan umur yang manfaat, barokah, diberikan kesehatan, keselamatan, istiqomah ibadahnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga minta doa untuk Bapak Selamat dan Ibu Murdiatim. Semoga diberikan umur yang panjang, manfaat, barokah, selalu diberikan kesehatan, diberikan istiqomahan dalam ibadahnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan seluruh hajat dan niat, cita-cita dari keluarga Ibu Nuni mudah-mudahan senantiasa barokah acara siang hari ini, barokah istighosah pada siang hari ini, barokah tausiah siang hari ini. Mudah-mudahan jadikan sababiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menapa ingkang dipun hajataken Ibu Nuni pada siang hari ini senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita semua yang hadir di aula zikir sonariyah pada siang hari ini, mudah-mudahan kehadiran panjenengan yang mencapai begitu banyaknya sampai niku wau Bu Nuni kentekan snack niki wau hadir menghadiri dakwahipun, muga-muga sing ora bagian snack, ora bagian piring, muga-muga hajat panjenengan sedaya yang hadir di aula zikir sonariyah dalam rangka mengaminkan napa ingkang dados hajatipun Ibu Nuni, mugi-mugi dadi sababiyahipun hajat kula, hajat panjenengan, hajat donya, hajat akhirat, muga-muga dipun ijabah lan dipun ridani kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan sing paling baku, muga-muga kula sami dipun paringi padangipun manah, tetepipun iman, selamat dunia, selamat akhirat, lan dipun paringi sedaya perkawis sing barokah, maslahah, manfaat dunia akhirat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, di tasakuran Ibu Nuni pada kali ini perkenankan mengkutip dawuhipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima ji'tu bihi.
Layuk minu ora diarani wong iman sapa hadukum salah siji sira kabeh. Hatta yakuna sehingga ana apa hawahu sifat demene ahad iku tabaan anut lima maring perkara jitu kang teka sapa ingsun bihi kelawan gawa ma. Ini memang perlu kita mentafakuri ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dawuhipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang tidak akan dinyatakan sebagai seorang mukmin sehingga hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bihi, sampai ndeke duwe kedemenan, mempunyai kesenangan, yaitu selalu mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku simple kata menika. Jadi wong niku ora dianggap iman, la yu'minu ahadukum, salah satu di antara kalian tidaklah dikatakan mukmin sehingga sifat demene ahad iku maring perkara sing digawa Kanjeng Nabi, tegese selalu seneng dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu dan nyuwun sewu. Pada umumnya secara aghlabiyah, secara umum manusia ini nuruti karepe hawane niku bukan hawa maring syariat Nabi Muhammad, tapi nuruti hawa nafsune. Makanya selama manusia masih belum bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka sulit untuk dikatakan sebagai seorang pribadi yang mukmin, yang akhirnya ketika manusia itu mampu menjadikan dirinya mukmin, maka dia akan mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua proses bagaimana kita mampu untuk mengalahkan hawa nafsu kita masing-masing. Lah hawa nafsu kula jenengan nek dijak ning gone syariat Kanjeng Nabi bertentangan, ndi-ndi kok potensi ibadah niku rata-rata kula jenengan niku wabot. Endi-endi potensi sing diridani Allah, endi-endi perkumpulan sing potensi diridani Allah, endi-endi kegiatan sing potensi diridani Allah niku rata-rata nafsune manungsa berpaling. Nah, padahal ketika kita berkumpul dalam rangka sesuatu yang berpotensi diridai Allah, ini yang namanya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndi wong ora dianggap mukmin sehingga kiyambake nggadah sifat kedemenane mengikuti datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini memang yang akan mampu mendekatkan manusia kepada Tuhannya tatkala manusia mampu mengendalikan hawa nafsu. Sehingga orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini mampu untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia lain. Dia akan mampu melakukan sesuatu yang secara umum menungso mboten saged nglampahi menapa sing dipun lampahi. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, yaqulu fi ba'di khutbatihi, Nabi dawuh sebagian khutbahnya wa mawa'idi dan beberapa mau'idhahnya beliau mengatakan begini, ayyuhan nas la tusghilannakum dunyakum ngan akhiratikum wala tu'siru ahwa'akum ala ta'ati rabbikum wala taj'alu imanakum zari'atan ila ma'asikum wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa mahidu laha qabla an tu'adzibu tazawwadu lirrahil qabla an tuz'iju fa inna ma huwa mawqifu adlin wa tidai haqqin wa su'ali ngan jawabin wala qad ablagha fil a'zar man taqaddama fil anzar. Ini di dalam sela-sela atau di antara sebagian dari khutbah dan mau'izahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
selalu mengingatkan kepada kita semua, dan inilah yang disebut dengan nasihat, yaitu mengharapkan untuk kebaikan kula panjenengan. Napa sing didhawuhaken Kanjeng Nabi niki kula jenengan kudu meyakini bahwa semua yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya semata-mata untuk kebaikan umatnya. Tidak ada dari sabda Nabi yang akan menghancurkan umatnya. Inilah namanya nasihat. Begitu pula apa yang disampaikan dalam Al-Quran juga sesuatu yang akan memberikan kebaikan kepada umat. Ketika kalau penjelasan mengikuti Al-Quran, artinya Al-Quran juga dipersiapkan untuk nasihat, untuk menjadikan hamba ini menjadi pribadi yang baik. Berarti Allah juga menginginkan hambanya menjadi hamba yang terbaik. Jangan salah. Jangan salah kita menilai Allah Subhanahu wa taala, menilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penilaian yang salah bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan hambanya. Sehingga banyak orang bertanya, kenapa kalau Allah mau menghendaki kebaikan hambanya, kenapa dia kasih musibah? Subhanallah. Jangan pertanyakan itu sekarang. Kalau Allah itu mencintai hambanya, kenapa hambanya dimasukkan di neraka? Subhanallah. Banyak pula pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari para aulia illah. Muncul juga pertanyaan seperti itu dari para anbiya, para nabi Allah Subhanahu wa taala juga pernah bertanya. Lek terai Allah kuwi seneng karo kawulane, lek Allah niku mengharapkan kebaikan ning gone kawulane, lah nyapa Allah kok ngemplung ning neraka kawulane? Coba masuk akal apa ora? Nah, ini kan menjadi sesuatu yang perlu kita pikir bersama, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka suatu ketika waqila anna Musa alaihi salam qala ya rabbi khalaqtal khalqa wa rabaitahum bi nikmatika summa ja'altahum yaumal qiyamati finnar. Nabi Musa yang ya jan sering-sering piyambakipun protes Gusti Allah ngeten iki. Duh Gusti khalaqtan dadekaken panjenengan al khalqa ing makhluk wa rabaita lan yo ndidik panjenengan hum ing khalqa bi nikmatika kan nikmat Tuhan. Tapi kenapa semaja alta mongko ndadekaken Tuhan hum ing khalqa yaumal kiamat dalam dina kiamat finari dalam neraka. Kan timbul pertanyaan, lah ya padahal Allah meluncurkan Al-Qur'an ini dalam rangka untuk membimbing manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan hadisnya baik secara hadis kauli maupun fi'li maupun ikrari, yang dimaksud dengan ketetapan Nabi, dengan diamnya Nabi, dengan perbuatan Nabi, dengan perkataan Nabi, semuanya dalam rangka untuk mendidik umatnya, mengharapkan umatnya menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah meluncurkan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam, berarti Allah menghendaki umat ini menjadi pribadi yang baik. Maka Musa bertanya, ya Rabb, panjenengan menciptakan manusia, panjenengan menciptakan makhluk, panjenengan didik, panjenengan paringi didikan dengan melalui nikmat panjenengan, tapi kenapa di hari kiamat kok ada yang kau masukkan ke neraka? Ini pertanyaan cerdas memang itu. Faqala, maka Allah mengatakan menjawab, ya Musa izra, kalau begitu nanamlah kamu zar'an ing gogo. Saiki ngene sa Musa, cobalah kamu menanam. Ya nanam jeruk apa nanam pari, sekarang kamu menanam. Izra zar'an. Akhirnya Nabi Musa nandur fazara'ahu wa hasadahu. Akhir Nabi Musa niku nandur terus panen. Wadarosa, setelah panen digilinglah apa yang ditanam itu, parine digiling. Bareng digiling Bu, eneng sing dipangan, eneng sing ora gitu. Eneng wong panen pari niku lek digiling, apa kabeh pari sing mbok tandur kok sawah ki mang teko omah kabeh mbok manfaatno kabeh apa ndak. Ya kan?
Akhirnya Allah ta'ala ilahi ma fa'alta fi zaro'ika. Hei Musa, apa yang kamu lakukan dengan tanaman kamu? Olan jamu sarofatuhu, kulo angkat tanduran kulo Gusti. Kala adalah hal tamin husai'an, adakah yang kamu tinggal sesuatu dari tanduran kamu? Kala taraktu malah khairofihi. Nggih Gusti, sing ora nang isine tak tinggal, ora ada kebaikannya. Ana sing gabuk-gabuk iki kula tinggal. Dan kula herek kira gelem katute. Nggih, parire gabuk dierek dikebyokne niku ora gelem nyeblok, Bu. Padahal ya padha-padha le nandur wong tani, dene dikebyokne kok ora gelem ceblok, berarti ya kuwi kok bagiane sapi. Lah dipakane sapi perah dadak digiling, akhirnya remuk niki wau gabah sing mboten enten isine. Padahal setiap petani yang menanam padinya mengharapkan semua padi yang tumbuh di ulen-ulenan itu ada isinya semuanya. Agar apa? Agar semua bisa diambil manfaat, ben iso dimulyakno kabeh, dadekne duit. Lah, disinilah Nabi Musa mendapatkan jawaban Allah. Eneng to wong tani sing nandur pengen ra panen, tak roh wonge aku. Lek eneng wong tani sing nandur gak pengen panen. Waduh guru yang ngono, pengen duwe santri jamaah iku padha sukses kabeh ngono. Dene apa yo eneng santri sing ora sukses. Iya toh, lho ora eneng kiai kok duwe kepinginan santri goblok niku mboten enten kabeh kiai kabeh guru duwe kepinginan santrine pinter. Yo diulang kanthi pelajaran yang sama. Ewa semono iki lho, wong sak kelas diulang padha pendidikane, tapi ternyata yo ora padha pengertiane murid. Ya eneng sing nyandak, eneng sing ora, mungkin karo dolanan dhewe ndek zaman diulang. Sehingga apa? Tidak bisa diambil manfaat, sitok katut dari pegawai, sitok ora pegawai, yang pun dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan oleh sang guru, sama-sama dalam memberikan materi, tapi penampane murid ora podo. Murid ora. Ngaten niku makane kita harus membuktikan betul bahwa Allah di dalam meluncurkan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam ini sebagai apa, Bu? Sebagai panutan, sebagai petunjuk bahwa Allah menghendaki seluruh umat manusia ini menjadi umat yang baik. Nah, kita paham sekarang, Bu. Nabi Musa takon, lah nggih Gusti lek memang jenengan iki mengharapkan makhluk niki dadi wong apik kabeh. Ning donya sampean ciptakno. Ya iya, tak ciptakno ya tak tanduran kita tandur. Dene tak tandur kok ndek ora ana kebaikannya. Lah nggih apa lho pari gabuk kemudian ya apa? Ora urung paling ya dienggo ceker pitik pari gabuk. Malah tak tinggali pari gabuk niki. Lek cara wong Blitaran sebagian desa mriko niku cara panennya kan mboten pakai kombi. Lek Tulungagung alhamdulillah pun kota dadine pun damel kombi. Dadi lek panen niku pun sing gabuk niku mboten katut. Petik sedaya gabuk-gabuk. Mboten dikomule sing diboto wasel sing isi tok kombi. Tapi lek wong Blitaran sing model dikepiokne nika, apalagi panen sing model dikepiokne. Ketika dikepiokne, iki wong Jawa Barat ora paham kepiok ya apa. Dipukulkan itu loh, padi beserta jeraminya dipukulkan. Itu yang mau turun ke bawah, yang mau cepat, yang mau lepas dari damennya, ya hanya padi-padi yang ada bobotnya atau ada isinya. Kalau tidak ada isinya nggak mau dia lepas. Padahal karpe yang duwe sawah, karpe orang yang menggepiokkan pari ini semua ikut rontok kabeh. Tapi ternyata dia tidak mau rontok. Nah inilah kenapa alasan Allah masukkan dia neraka. Berarti bukan kesalahan Allah ketika Allah masukkan hambanya ke neraka itu. Paham ya? Nah di sini Nabi Musa jawabannya, ini bukan kok Nabi Musa yang goblok. Nyai pengertian kula jenengan ben iso nampa lha iya. Gusti Allah iki nyiptakno makhluke ora ana yang diciptakno barang ditawe dibuang karepe piye lho mboten Allah. Wa mallahu bizallamin lil abid. Allah itu tidak pernah menggolimi hambanya. Hambanya
sendiri yang dolim. Mulane sering kula matur nalika ana wong melakukan kemaksiatan, hakikatnya kemaksiatan yang dilakukan adalah bentuk kedoliman akan dirinya sendiri. Ketoke sampean iki seneng nalika wong nglakoni maksiat kaya maksiat, tapi hakikatnya dia sedang merendahkan dirinya sendiri dan Allah, dia sedang menyiksa dirinya sendiri untuk mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mulane ora ana manfaate kemaksiatan iki, ana manfaate yang ada merugikan kula panjenengan. Titik. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Kembali kepada yang depan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menganggap orang-orang yang beriman itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kedekatannya dengan Allah, karena mengikutinya akan sunnatur Rasulullah, akan mampu untuk mencegah kemaksiatannya kepada Allah, maka orang mukmin akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, tidaklah seseorang dikatakan mukmin sehingga dia mampu untuk apa? Sesuatu yang ditintainya adalah mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya iso nyegah hawa nafsu nih. Wong sing iso nyegah hawa nafsu nih, subhanallah, luar biasanya bukan main, akan mampu melakukan seberat apapun hal itu menurut orang yang tidak mampu mencegah hawa nafsunya. Kemudian dia mampu untuk melakukannya. Kenapa dia mampu melakukannya? Karena dia mampu mencegah hawa nafsu. Maka di tengah-tengah khutbah baginda Nabi Muhammad SAW, di beberapa khutbahnya, di beberapa mau'idhahnya, Nabi mengatakan, ayuhan nas, la tusghilannakum dunyakum ngan akhiratikum. Manungso, kata Nabi, la tusghilanna, menggunakan nun taukid, la tusghilanna, ojo sampai nungkulake temenkum ing sira kabeh apa dunyakum, dunya sira kabeh, ngan akhiratikum, saking akhirat sira kabeh. Nabi berpesan, janganlah menyibukkan janganlah sampai menyibukkan kalian, jangan sampai dunia kalian menyibukkan kalian, melupakan dari akhirat kalian. Ya, ojo sampai nyibukno, ojo sampai dunyamu temenan yo, ojo sampai dunyamu nyibukno yang sampean kabeh sangka urusan akhirat sira kabeh. Wala tu'assiru, lan ojo padha milih sira kabeh ahwaakum ing kekarepane kesenengan sira kabeh ala taat rabbikum ing ngatasé taat ning gone pangeran sira kabeh. Wala tu'assiru, ojo milihno ahwaakum ning gone kesenengan sira kabeh ala taat rabbikum ing atas kanggo taat ning pangeran sira kabeh. Karepe kon milih kula panjenengan milihno urusan dunya karo urusan akhirat, milihno urusan kemaksiatan kepada taat kepada Allah. Wala taj'alu imanakum dari'atan ila ma'asikum, dan janganlah kalian menjadikan iman kalian dari'atan ingkang dadi lantaran ila ma'asikum maring kanggo maksiat sira kabeh. Jangan sampai iman kalian ini menjadi alat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasibu anfusakum, hitung-hitunglah diri kalian sendiri qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitung berapa banyak amalmu. On hitung amal kok sampean wis cocok wis cukup apa urung? Kena tinggi sangu perjalanan atau apa urung, wa mahidulah, dan berlemeklah kalian wa mahidulah, berlemeklah kalian qabla an tu'adzabu, sebelum kalian dipun siksa kabeh. Tazawadu lirrahil, berbekallah kalian untuk bepergian yang panjang, qabla an tuziju, sebelum kalian dikagetkan. Kenapa?
fa inna huwa mongko sak temene utawi mahsyar iku mauqifu adlin panggonan leren kang adil waktu itu hakin lan menuhi hak wa su'alin lan pitakonan ngan wajibin sangka barang sing wajib. Ingatlah di mahsyar nanti ada namanya hisab. Ning kono kula jenengan yang ada hanya keadilan yang kita ketahui. Tidak ada lain kecuali keadilan yang kita temui di mahsyar nanti. Keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan di yaumil mahsyar, keadilan wonten yaumul hisab iku tenan gak kena direkayasa tenan, adile kula panjenengan dipun tunduhaken kali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu tanam pasti akan kamu tuai, apa yang kamu tandur mesti bakal mbok panen. Man yazrul khair yahsudus salamah wa man yasudus sarnah yahsudun nadamah. Sapa wong sing nandur apik bakal ngunduh keselamatan, lan sapa sing nandur ala bakal ngunduh pakuciwan. Iku bakal ditemoni tenan wonten namine mahsyar. Lalu darani mauquf adlin, panggonan mandek, panggonan leren kang adil, terpenuhinya hak, pertanyaan dari hal-hal yang wajib, tidak akan bisa memberikan alasan demi alasan kenapa kamu melakukan seperti ini. Tidak ada alasan sama sekali. Tidak ada alasan yang dapat kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk kula panjenengan bisa melakukan yang namanya la tusghilannakum dunyakum min akhiratikum. Kula jenengan ora sampai kesibukane ning gone urusan dunya sampai ngelalekno akhirat. Iku ra mungkin lek wong kuwi mang iso mengendalikan hawa nafsu. Sehingga orang-orang yang mengendalikan hawa nafsunya mampu untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong-wong sing padha iman niki mesti sampun mampu mengendalikan hawa nafsu. Mulane wong-wong sing iman ada kedekatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekate wong niku ampun dekat kali Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, subhanallah, Allah akan menjaga orang-orang yang dekat dengannya. Ya. Mulane wong-wong sing iso mengendalikan hawa nafsunya sebagaimana kita kutip dawuhipun Sibli, nggih. Wa qala Asibli rahimahullah lamma qalat lahu as-sajarah. Ketika pepohonan itu bilang kepada Sibli, ya Sibli, ya, jadi Imam Kiai Sibli niku paham karo bahasa pepohonan. Wit-witan ki ya iso omong, Bu. Wit-witan ki ya iso omong, cuman kula sampeyan ae wong sing kakean dosa ora paham bahasa-bahasa pohon. Ini terbukti Kiai Sibli niku dawuh ngeten, qalat lahu as-sajaratu. Wit-witan kok moro-moro ngomongi aku, ya Sibli kun misli. Sibli, jadilah kamu seperti aku, pohon. Jadi Sibli dituturi karo wit, Sibli, dadi yo awakmu kaya aku iki lho, kaya pelem, kaya apel, kaya jeruk ngene lho. Dadi awakmu kaya aku wit pelem ngene. Buah mangga seperti pohon mangga. Jadilah kamu seperti aku pohon mangga, upama mang pelem pas apa yang bilang pada Sibli adalah pohon mangga. Kun misli, jadilah kamu orang seperti aku. Kenapa? Yarmuni bil ahjari wa armihim bis samar. Yarmuni bil hajar bil ahjar wa armihim bis samar. Aku iki lho dadi wit dibandemi watu karo wong, tapi tak teblokne apa? Bukan batu. Sing tak teblokne ya pelem. Dadi ya wong kaya aku Sibli. Jadilah kamu seperti aku pohon mangga ini. Ketika saya dibandemi wong kok ngesor dengan batu, maka saya tidak memberikan batu juga, tapi saya memberikan buah yang dia inginkan. Artinya ngene, itu kinayah, matane kinayah. Dadi ya wong kuwi nalika dieleki wong balesen keapian. Bu,
Dadi wong kuwi lek dieleki wong bales so apik. Kaya aku iki lho, Siti. Aku iki wit-witan pelem ngene iki ya wis serawati bocah-bocah katik kayu, katik watu, tapi mangga yang kuberikan pada mereka yang membandem saya. Nah, letak persamanya di mana? Kon dadi wong nalika dieleki, nalika kamu dihantam dengan air tuba, maka balaslah dengan air susu. Kun misli, jadilah kamu seperti aku. Faqolalaha kaifa masiruka ilan nar. Qalat, bagaimana kamu bisa sajarah matur? Faqola mongko matur sapa sibila man sajarah kaifa masiruki ilan nar. Tapi kaifa kaya apa masiruki utahe nggon bali sira ilan nari kok mang neraka? Akhirnya kolat ngucap sapa sajarah bimaili ma'al hawa hakadha wa hakadha, sebab condongku karo hawa nafsu mengkene lan mengkene sing dadekno aku nang neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang menjadi orang baik itu tidaklah mudah. Dan menjadi orang baik tidaklah mudah. Ketika manusia menjadi orang baik, tentunya mereka orang-orang yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Maka Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama, wa amma man anapun wong, wa amma manapun wong khofa kang wedi sapa man maqama ing makom pangeran man, wa nahalan mampu nyegah semen nafsa ing nafsune man anil hawa saka kepinginan, fa inal jannata mosal swarga hiya ya jannah iku al ma'wa nggon tetepe man. Jadi orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, manahan nafsa anil hawa karepe mengendalikan hawa nafsunya. Maka wa amma man khofa maqama rabbih, wong sing wedi ning gone makom pangerane, tegese dhek beriman, ini memang mampu menahan hawa nafsunya. Mergo iman niku wau, ya. Mergo punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jamaah yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang dekat dengan Allah luar biasanya bukan main. Pada suatu ketika qala Abu Zara'ah, ya. Qala ngucap sapa Abu Zara'ah itu imro'atan fitorik, aku iki cetukan wong wedok ning dalan. Lah kok muni ngene, halaka fil ajri wasawa. Apa kowe ora pengen ganjaran, Kang? Dan kata awat maridon, lek kowe pengen ganjaran ning nggonku ning wong loro sambang ngono, Kang. Ini orang-orang iman ini. Jadi cetukan wong wedok wayu, lah kok moro-moro muni ngene, Bu, Mbak, Pak, sampean ndak pengen ganjaran sambang ngono wong loro ning makku ning wong loro sampean sambangi. Wong wedok tetep wong bagus ahli ibadah pisan. Dadi lek carane ngawirne wong ahli ibadah, carane yo sing berpotensi ibadah ayu. Itu lha kok sapa iki sinyale keri pisan. Ya. Jadi ketika ada orang yang ahli ibadah, perempuan ini ingin menyinggahkan laki-laki ini dengan cara ya sing perbuatan ibadah, Kang. Kowe gak pengen ganjaran, ngono. Ana apa yo ning makku ning wong loro, sampean sambangi engko oleh ganjaran. Oh nggih lek ngoten kula tak nyambang riku. Lho, bareng tekon daleme wong wedok tenan, apa yang terjadi? Qalat udkhul dari mabtomahku padakhaltuha faghalaqat al-abwaba. Oh bareng wong lanang bagus niki wau ahli ibadah niku mlebu, lah wong wedok sing muni kon nyambangi wong loro, lah kok omahe dikunci lawange moro-moro. Bareng wong lanang niku mlebu griya, masuk ke rumahnya, setelah dia masuk rumahnya terus dikunci pintunya. Waduh, ada apa ini? Ya mungkin wongnya ahli ibadah, kadek bagus pisan. Sehingga perempuan ini tidak bisa menahan hawa nafsunya mungkin, ya. Makanya dua ambil alim tuh maksudnya aku tahu apa yang dimaksudkan perempuan ini. Fakultu akhirnya aku berdoa, Allahumma sawwid wajhah faswadda fil hal
fatahayyarat wa fatahat al-abwab. Bareng kiai niki wau ngerti maksud dan tujuannya, mergo ndek wayu yo akhir kan pede to, wong itu lek ayu kan pede, nggodho cah lanang barang lek ndek ayu mergo ayu niku pede banget. Nah, soalnya gak mungkin ditolak ngono lho wong ayu iki. Maka sang kiai ini mendoakan begini, ya Allah, hitamkan wajah perempuan ini ya Allah. Setelah dia ngomong kaca, ya Allah, wajah kok malah welek. Wah, dia bingung. Akhirnya perempuan ini bingung. Setelah bingung dia membukakan pintunya. Kemudian sang kiai ini keluar dari rumahnya. Setelah keluar, apa yang disampaikan lagi kiai? Maka kiai berdoa kembali, Allahumma ya Allah, ruddaha kama kanat. Ya Allah, jenengan kembalikan wajahnya seperti semula. Akhirnya bareng fa'adat biiznillah, kembalilah wajahnya seperti semula. Ini yang menjadi hikmah dalam cerita iki nopo ibu-ibu. Cerita ini menggambarkan ketika orang ini mampu mengendalikan hawa nafsunya. Coba eneng wong lanang endi ditawani wong ayu kok ora kepengin. Ora wong lanang cengoh apa lanang goblok. Eneng kucing dipakan pindang ora gelem, eneng kucing makan gerih ora doyan. Kucing goblok mesti ngoten to. Nah, ini yang menjadi hikmah dalam cerita ini adalah ketika seorang laki-laki dikehendaki oleh seorang perempuan yang cantik untuk melampiaskan hawa nafsunya, tapi sang laki-laki ini mampu mengendalikan dirinya, tidak melayani. Artinya wong niki wau mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Ketika dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, berarti ini ada tanda keimanan dalam laki-laki tersebut, sehingga orang yang imannya kuat ini doanya dengan Allah, diendung ya Allah, gaenan ireng wajah wong wedok iki ya Allah ben dhek gak pede nggodho aku. Soale ngendi wong wedok kok wayu, niku lek nggodho wong lanang mesti pedene kadek banget. Beruntunglah jenengan yang boten cantik sehingga ndak berani nggodho wong lanang. Wah, ora cantik kok beruntung ya Pak Ustaz ya. Maksudnya iki ora sampai berani menggoda laki-laki lain ngono lho. Kebanyakan mereka yang berani menggoda laki-laki lain karena punya kecantikan yang lalu atau tidak cantik PPD-nya bukan main. Biasanya wong wedoke PD-ne pol. Wani memberi godaan pada laki-laki, biasanya wong wedok sing PD-ne kliwat. Mulane napa sing sering kula aturaken jenengan wong wedok niku lek PD kudune kepedeannya dimanfaatkan untuk apa? Untuk tidak melakukan kehalusan kepada laki-laki yang lain, memperlakukan laki-laki lain dengan halus, karpet dengan PD-nya, bukan malah digunakan untuk itu. Ya, tapi biasanya lek wong wedok niku ayu wani nggodho wong lanang karena dia meyakini bahwa kecantikan saya tidak akan mampu untuk ditolaknya. Biasanya ngoten niku. Nah, ini wong lanang sing soleh niki wau mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Sehingga apa saya katakan di depan, la yu'minu ahadukum, kata baginda tadi, tidaklah seseorang dikatakan iman sehingga dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya di dalam mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niki bukti Ibu. Bukti keimanan seseorang yang muncul karena mampu mengendalikan hawa nafsu lah sehingga dia dikatakan dekat dengan Allah, doanya seketika didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, sekali lagi kita sampaikan bahwa mengendalikan hawa nafsu menjadi kunci untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak akan mampu untuk mengendalikan hawa nafsu selama dia tidak mengikrarkan diri beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa amman khafa maqama rabbih, orang-orang yang takut dengan Allah akan makom Tuhannya, orang-orang yang takut dengan makom Tuhannya dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka tidak tempat yang mulia kecuali surga yang diberikan Allah kepadanya. Artinya kulon jenengan piye carane supaya bisa mengendalikan hawa nafsu, ini menjadi kunci zaman yang mungkin sudah termasuk zaman akhir kula panjenengan. Banyak orang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, banyak orang melepaskan hawa nafsunya dengan begitu liarnya sehingga kemaksiatan demi kemaksiatan terjadi di mana-mana. Kapanpun bisa terjadi sebuah kemaksiatan.
karena liarnya nafsu, karena nafsu yang tidak pernah dikendalikan, atau karena liarnya nafsu yang tidak pernah dididik untuk dijadikan nafsu yang mampu dikendalikan. Subhanallah, maka sulit sekali untuk menghantarkan pribadi yang beriman kepada Allah dengan begitu mudahnya. Apalagi di zaman ini, di zaman akhir ini sampai dipun dawuhaken ing zaman akhir niku wong nggawa iman kaya dene gegem Allah. Sebagaimana dia menggenggam bara api, siapalah yang mampu menggenggam bara api? Sangatlah langka orang-orang yang mampu menggenggam bara api itu. Wong nggawa iman lir kadya nggawa bara api, lir kadya nggawa wawa. Mulane akeh wong sing ceblok imane boten kuat nggawa iman, abot imane, abot nggawa iman ning zaman akhir abot. Begitu tuntutan zaman yang semakin sedemikian ini, kalau kita tidak menjaga iman kita akan lepas di tengah-tengah hati kula panjenengan. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Tuntutan zaman itu. Tuntutan zamanlah yang membuat manusia membuat nafsunya liar. Lelek kula sampean gak iso mengendalikan nafsu di zaman akhir niki. Ya melok-melok liar. Zaman akhir mulane jangan bingung, jangan kamu heran kalau ada pembunuhan di mana-mana terjadi, perzinahan di mana-mana terjadi. Kenapa pembunuhan terjadi? Kenapa perzinahan terjadi? Karena manusia telah meliarkan nafsunya, manusia tidak berusaha keras bagaimana cara mengendalikan nafsu ini dengan baik sehingga dia melepaskan nafsunya, liar dituruti akan mempermainkan pemilik nafsu ini sendiri. Nafsune arep ngge dolanan wong sing duwe nafsu. Lah sering kula aturaken lek menungso wis tinggi dolanan nafsu, artinya manusia ini derajatnya lebih buruk daripada binatang. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit yang saya sampaikan berkaitan dengan menahan hawa nafsu ini, mudah-mudahan kula sami tergerakkan. Mudah-mudahan kula sami dipun tuntun kali Allah bagaimana menemukan orang-orang yang mampu mendidik murabbi roh kita semua menjadi pribadi yang baik dan mampu mengalahkan hawa nafsu kita masing-masing, sehingga bukan nafsu yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikan nafsu, sehingga orang yang seperti ini dikatakan lebih baik derajatnya daripada darajatul malaikah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini ada barokah dan manfaat untuk kita semua pada umumnya, khususnya untuk sahibul dakwah Ibu Nunik beserta keluarga, menjadikan sababiyah nopo sing dadi hajat Ibu Nunik sekeluarga, khususnya umumnya kita semua yang punya hajat yang hadir di aula di salat nariyah, barokah istighosah, barokah tausiah dipun ijabah lan dipun ridani kali Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arahati li qulubina wa abdanina wassalamati walafiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan daima ya Allah, wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah ya Allah, wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan mabda wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Liqadari hajatina wa hajatikum wa hajati bununi sekeluarga hajat dunia hajat akhirat. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Nggih mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten apabila wonten kasar kula matur nyuwun pangapunten ingkang saengipun akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wala minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.